Hai, sorry, tadi ada masalah, biasa masalah teknis. Nah, tadi saya terakhir di sini saya menyatakan bahwasanya saat corona pertama kali muncul, yang paling heboh yaitu adalah produk besi. Kita tahu semua di sini sibuk semua yang mencari sanitizer, alkohol, udah termasuk alat-alat kesehatan lainnya, ya seperti kayak masker, semuanya itu pada hilang. Nah, ini juga menjadi salah satu potensi yang sangat menguat saat dampak seperti ini. Oke, nah ini di sini banyak sekali keterangan-keterangannya. Nanti Anda juga bisa membacanya. Oke. Kemudian kita lihat lagi saat ini yang sangat mengerikan, di mana maaf terputus lagi di sini, agak susah jadinya di sini ya. Oke, saya coba lagi menyambungkan ke layar kita lagi. Tapi tenang aja, di sini nggak ada goyang-goyang kabel, ya, seperti tukang jahit, nggak ada. Nah, jadi di sini ada kita bisa lihat salah satu muncul sebuah sejarah bahwasanya Indonesia mengeluarkan surat utang, udah, yaitu meminjam uang. Di mana mengeluarkan surat utang di sini, udah, siapa yang ingin memberikan pinjaman, udah, pemerintah pasti akan membayar. Masalahnya di sini dibilangnya kenapa dibilangnya paling panjang? Karena diperkirakan itu sampai 50 tahun. Udah, sebesar 4,3 M dolar. Oke, jadi ini luar biasa dalam bentuk 3 ya. Nah, nanti itu Anda bisa mencari-carinya. Ini berita saya ambil pada 8 April 2020. Kemudian kita lihat lagi di sini seperti tadi sudah dibilang ada otomotif juga sudah mulai kena. Udah, ya siapa sih yang mau beli mobil kalau pendapatan nggak ada? Otomatis ini udah mulai menurun, udah, bahkan termasuk beberapa yang pendatang dari luar negeri, udah, yang barusan ngetren juga kewalahan. Anda nanti bisa membacanya. Ini dampak di otomotif. Kemudian kita lihat lagi dampak yang lain, yaitu di infrastruktur. Udah terancam. Pemerintah pangkas anggaran infrastruktur untuk dipakai menangani wabah COVID-19. Ini sudah pasti untuk yang BUMN. Udah, seperti jalan tol, udah, jalan kereta api, dan segala macam. Oke, silakan nanti dibaca-baca. Jangan malas membaca loh. Ingat, saya sudah bilang orang Indonesia kelemahannya adalah malas membaca. Saya sendiri aja hobi membaca. Nah, kemudian ini juga mulai muncul di mana sudah karena ada social physical, udah distancing segala macam. Di sini mall sudah mulai kena. Udah, karena pengunjung sudah semakin sedikit, pendapatan konsumen juga berkurang, maka otomatis yang membuka toko ini juga kewalahan. Oke. Mengukur di sini sudah dibilang mengukur strategi emiten pengelola mal bertahan di tengah PSBB, ini khususnya di Jakarta ya, yaitu persebaran bisa Anda bacakan di sini, pembatasan sosial berskala besar. Ya, hampir mirip-mirip seperti lockdown, tapi bukan lockdown, bukan karantina. Oke. Nah, jadi mall juga sudah mulai tertekan, itu yaitu dari retail. Lalu ini dari peternakan. Bingung. Harga ayam anjlok. Ini terutama di Jawa. Udah, sekilo tinggal hanya 6.000. Semalam saya cek di sini sudah kembali lagi seperti mendekati 18.000 atau 20.000. Ya, kalau nggak salah 18.000. Awalnya itu sudah turun sampai 14.000, tapi tiba-tiba kenapa naik? Saya itu bingung. Udah, tapi ya Anda bisa mengecek. Udah, ini salah satu juga kena. Oke, karena setahu saya mereka untuk memproduksi ayam sekilo itu modalnya hanya 15.000. Oke, kalau dijual 6.000 siapa yang untung? Anda pun juga susah kan? Nah, kemudian yang berikutnya lagi di sini yaitu yang terakhir saya berikan yaitu pukulan beruntun mendarat ke bisnis kartu kredit. Udah, yang kartu kredit ini juga kewalahan. Siapa sih yang mau kredit? Siapa yang mau kasih pinjaman? Oke, ini termasuk di bagian finansial. Oke. Nah, kita sudah melihat beberapa yang sudah mulai dampaknya sudah saya berikan. Sekarang saya akan memberikan lagi materi yang lain. Oke. Di mana di sini saya sudah siapkan materinya, nanti Anda bisa mengambilnya, mencarinya yaitu dalam format format PDF ya. Udah, yang ini nggak usah dibaca. Baca aja dari sini dunia TIK dan bidang pekerjaan.
Di sini total kurang lebih ada sekitar dari 6 halaman ya. Anda bisa nanti baca-baca pelan-pelan. Apa sih dampaknya yang positif? Udah, seperti yang sudah saya sampaikan. Oke. Yaitu tadi sudah bilang gambarannya, lalu lapangan pekerjaan atau karir yang di bidang TIK gitu. Oke. Bisa Anda baca di sini. Jadi kedepannya ini pasti tetap akan dipakai. Udah, apalagi masa-masa seperti ini. Oke, mereka bisa bekerja di mana aja, seperti saya pun saya bisa bekerja hanya di rumah, nongkrong aja di depan laptop, yang penting punya jaringan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi di sini yaitu contoh dampak positif dari kemajuan TIK di berbagai bidang. Di sini juga sudah saya siapkan, sudah saya siapkan di sini. Nah, mana dia ya? Ya, ini dia. Oke, apakah di bidang pendidikan seperti kita ini? Jadi saya sih sudah oke-oke aja. Mau belajar jarak jauh, mengajar jarak jauh sih oke-oke aja. Oke, nah mungkin Anda harus menyesuaikan. Oke, sayangnya kita harus memakai Google Classroom dulu. Udah, karena ada beberapa bagian ini ada yang harus punya infrastrukturnya sendiri. Kemudian bidang penjualan juga sudah pasti banyak kita jumpai. Oke, bidang hukum, bidang pemerintah, bidang keuangan, udah bidang kesehatan. Oke. Nah, jangan lupa di sini juga ada dibilangnya lapangan pekerjaan baru tersebut memiliki dua sisi. Jadi jangan dikira Anda melihat itu wah hebat kali kalau gitu sama. Tapi di samping itu juga pasti ada yang namanya yang kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, Anda bisa lanjut bacakan. Oke. Untuk sementara ini saya memberikan materinya dulu, udah. Soal saya akan pending dulu, oke. Jadi nanti mungkin saya akan sekitar beberapa jam lagi, atau mungkin Anda bisa infokan ke saya, udah. Kira-kira Anda sudah siap untuk tugasnya, oke. Tapi pasti ini banyak bacaan, oke, demi untuk mengerti pembelajaran kita. Oke, saya rasa hanya cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan lupa sampaikan aja komentar Anda di dalam Google Classroom. Udah, jangan bertanya saya di dalam grup WA, saya agak malas mengecek, apalagi tiap hari bunyinya ting-tung, pusing kepalaku. Oke? Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Udah, jangan sembarangan berkeliaran. Oke, kalau keluar selalu pakai masker. Oke, jangan lupa pulang segera cuci tangan. Oke, dan jangan lupa tidur minimal maksimal 8 jam ya. Dan makan makanan yang punya mengandung vitamin yang kuat untuk tubuh Anda supaya imun Anda juga semakin kebal. Oke, ya itulah yang saya bisa sampaikan. Cukup sekian. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.